Puji Tuhan, saat ini kita akan membahas tentang materi berkhotbah dalam konteks mata kuliah praktek pastoral 1. Perkenalkan, nama saya Salihu Kitampilang, mahasiswa semester 6 Prodi Teologi, Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus Bitung. Dan hari ini mari sama-sama kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana menyusun dan menyampaikan khotbah yang efektif. Perlu kita ketahui bahwa berkhotbah adalah salah satu tugas paling utama dalam pelayanan pastoral. Karena melalui khotbah, kita menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat dan memberikan bimbingan rohani. Namun, menyusun dan menyampaikan khotbah yang efektif memerlukan persiapan yang matang dan pemahaman yang mendalam. Untuk itu, di sini saya mencatat beberapa hal atau beberapa bagian yang harus kita perhatikan ketika kita membuat atau ketika kita berkhotbah. Bagian pertama yaitu pemilihan topik. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, langkah pertama dalam berkhotbah adalah ketika kita memilih topik yang relevan dan topik yang bermanfaat bagi jemaat atau pendengar. Topik ini bisa diambil dari bacaan Alkitab, tema liturgi-liturgi mingguan, atau isu-isu kontemporer yang sedang dihadapi orang-orang atau jemaat. Kita harus memastikan bahwa topik yang kita pilih harus sesuai dengan kebutuhan rohani jemaat dan dapat membawa jemaat atau orang-orang yang mendengar lebih dekat kepada Tuhan. Hal kedua yaitu mengenai riset dan penggalian firman. Setelah tadi kita menentukan topik, kita harus melakukan riset yang lebih mendalam dengan membaca dan merenungkan bagian Alkitab yang relevan. Kita bisa gunakan alat-alat bantu, contohnya seperti tafsiran Alkitab, buku-buku teologi, dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Yang tujuannya dari semua itu untuk memahami konteks dan pesan utama dari firman Tuhan yang akan kita sampaikan. Selanjutnya bagian ketiga adalah menyusun kerangka khotbah. Kerangka khotbah adalah peta jalan yang akan memandu kita ketika kita menyampaikan sebuah pesan dari khotbah itu. Biasanya kerangka khotbah ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Kita akan lihat apa itu atau bagaimana pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, kalau di bagian pendahuluan, kita harus menyampaikan latar belakang topik dan menjelaskan mengapa topik tersebut penting. Kita bisa memberikan ilustrasi atau cerita-cerita pendek yang dapat menarik perhatian pendengar atau jemaat. Sedangkan di bagian isi ini adalah inti dari khotbah. Mari kita sampaikan poin-poin utama dengan jelas dan dengan sistematis. Dukungan poin-poin tersebut kita bisa mendukungnya dengan ayat-ayat Alkitab, ilustrasi-ilustrasi, dan aplikasi-aplikasi yang praktis dengan kehidupan kita. Sedangkan bagian terakhir, penutup. Di bagian penutup ini, kita bisa kembali merangkum pesan utama dan berikan tantangan atau ajakan bagi jemaat atau pendengar untuk dapat menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan mereka. Selanjutnya bagian keempat yaitu teknik penyampaian khotbah. Teknik penyampaian adalah kunci agar pesan dapat diterima baik oleh jemaat atau para pendengar. Berikut saya akan membagikan beberapa tips penting dalam menyampaikan khotbah. Pertama, dibutuhkan latihan. Latilah khotbah yang akan kita bawakan beberapa kali sebelum kita menyampaikan itu. Ini akan membantu kita merasa lebih percaya diri dan memastikan alur khotbah mengalir dengan baik. Kemudian, intonasi dan artikulasi. Kita harus menggunakan intonasi yang bervariasi untuk menekankan poin-poin penting. Dan pastikan juga artikulasi kita jelas agar jemaat dapat memahami setiap kata yang kita ucapkan ketika kita berkhotbah. Selain itu, kita harus juga memperhatikan bahasa tubuh. Kita harus gunakan bahasa tubuh yang alami dan mendukung pesan kita agar kita bisa menyampaikan dengan baik.
Kemudian, kontak mata. Ini juga sangat penting untuk menciptakan koneksi antara jemaat atau pendengar dengan kita yang menyampaikan khotbah tersebut. Selanjutnya, bagian kelima yaitu mengatasi rasa gugup. Rasa gugup adalah hal yang wajar saat berkhotbah, terutama bagi orang yang baru pertama berkhotbah atau pemula. Beberapa cara untuk mengatasi rasa gugup ini antara lain di sini saya tulis yaitu pernafasan dalam. Kita harus melakukan teknik pernafasan dalam sebelum kita berkhotbah agar ini bermanfaat untuk menenangkan diri. Kemudian berdoa. Berdoa memohon kekuatan dan bimbingan dari Tuhan. Ingatkan diri kita bahwa kita ini adalah alat yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesannya. Dan yaitu terakhir ada visualisasi atau bagaimana kita membuat visualisasi kesuksesan. Kita harus membayangkan bahwa diri kita ini menyampaikan khotbah dengan lancar dan jemaat itu menerima pesan dengan baik. Jadi demikianlah beberapa prinsip dasar dalam menyusun dan menyampaikan khotbah yang efektif. Dan berkhotbah adalah panggilan mulia yang memerlukan dedikasi dan ketulusan hati. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat membantu saudara-saudara semua dalam pelayanan pastoral. Terima kasih telah menyaksikannya. Tuhan Yesus memberkati.